Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Salam kompeten buat seluruh rekan-rekan gue sejawat. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Sebelumnya aku mohon maaf, udah lama nih nggak buat video tampil di depan kamera seperti ini. Tapi aku tetap selalu upload, tapi bedanya nggak pakai nggak nampak wajahnya seperti ini depan kamera karena aku lebih banyak buat video tentang pembelajaran gitu ya teman-teman, karena di sana menunjukkan PowerPoint atau slides gitu. Oke, nah di video kali ini aku mau kasih tips maupun trik nih buat rekan-rekanku, buat teman-temanku, buat yang akan menjalani UKOM. Apa sih tips dan trik dari aku supaya bisa first taker di UKOM ini? Jadi sekali uji langsung lulus dan kompeten gitu teman-teman. Kok bisa sih aku ngebagikan ini ke teman-teman? Karena aku sendiri udah ngelakuin ini dan aku sudah 2 kali UKOM teman-teman. 2 kali bukan berarti aku retaker ya, tapi ketika aku di D3 di tahun 2014 itu, kami adalah angkatan yang pertama sekali melakukan UKOM, dan puji Tuhan saat itu aku juga menjadi salah satu yang menjadi first taker di situ. Kemudian di tahun 2023 ini aku juga UKOM untuk profesi, dan Tuhan masih kasih aku kesempatan, Tuhan masih izinkan aku untuk mengambil pendidikan di profesi ini masuk di tahun 2022, kemudian UKOM di periode pertama di bulan Maret di tanggal 4 sampai 6. Aku jatuhnya di tanggal 5 Maret kemarin 2023 ya teman-teman, dan hasilnya sudah keluar di tanggal 26 Maret ini, dan puji Tuhan di profesi ini juga aku bisa menjadi first taker, lulus dengan kompeten. Nah, so apa sih yang aku lakukan supaya aku bisa sudah 2 kali UKOM D3 dan profesi tapi aku masih tetap bisa menjadi first taker? Apa aja? So, check ya. Oke, baik, tips yang pertama dari aku adalah sediakan waktu untuk belajar, sediakan waktu, niatnya gitu ya teman-teman. Aku cukup paham atau kita semuanya sangat mengerti gitu ya. Kita semua punya kesibukannya masing-masing. Walaupun mungkin ada yang D3 ini atau yang profesi ini yang fokusnya hanya untuk kuliah gitu. Kalau mereka fokus di kuliah belum bekerja gitu, pastinya waktu mereka sudah tentu bakalan lebih maksimal untuk fokus belajar dan persiapan untuk UKOM ini ya teman-teman. Tapi lain ceritanya mungkin ada yang sudah bekerja, atau sudah bekerja pun mesti double job lagi karena biaya kita juga nggak sedikit ya teman-teman. Pasti ada dong ya yang sudah bekerja, yang double job, atau mungkin yang double degree, bebannya lebih banyak nih ya teman-teman. Atau mungkin sudah emak-emak nih, bunda-bundaku sekalian, ibu-ibuku tersayang, aku tahu ya. Apalagi di profesi ini sudah banyak yang sudah berusia juga ya, karena di teman-teman aku sendiri di profesi ini banyak emak-emak bahkan yang mungkin untuk mengoperasikan komputer saja mereka kesulitan gitu teman-teman. Nah, tapi ketika kita memutuskan untuk kuliah ini, pastinya kita sudah memikirkan matang-matang ya teman-teman, gimana sih nanti aku kuliahnya ini. Mungkin dari segi biaya, dari segi bagaimana kita menjaga kesehatan kita, pasti sudah kita pikirkan matang-matang. Apalagi ketika kita mau UKOM ini, mau di profesi ini, kita pasti sudah memikirkan goalsnya aku lulus UKOM, ujian kompetensi gitu ya teman-teman. Pasti dong ya. Jadi ketika kita untuk menghadapi UKOM ini, pastikan teman-teman menyediakan waktu, memberikan niatnya untuk belajar. Tidak perlu harus lama-lama gitu. Yang penting teman-teman serius aja, konsisten, dan 30 menit, 1 jam sampai 2 jam aja gitu maksimal per hari. Yang penting serius, konsisten, pasti bisa nih ketika teman-teman sudah memberikan waktunya, memberikan niatnya, memberikan hatinya. Percayalah teman-teman pasti akan bisa melakukannya. Kita tahu kok mana yang menjadi prioritasnya kita gitu. Kalau mungkin yang belum menemukan prioritasnya, silahkan ditentukan prioritasnya, apa tujuannya teman-teman ketika teman-teman kuliah ini gitu. Jadi ketika kita sudah kembali ke sana, ke tujuan awalnya kita, pasti kita akan berjuang karena goalsnya kita di sini adalah kompeten. Next, tips yang kedua, temukan cara belajarmu. Nah,
Ketika teman-teman sudah menemukan cara belajarnya, pasti akan lebih mudah ya teman-teman. Mungkin teman-teman lebih suka dari membaca materinya terlebih dahulu gitu ya. Mungkin lebih suka ketika belajar secara pribadi nih, aku pelajari dulu dong ini materinya, baru aku latihan kasus, baru nanti terakhir aku mungkin cari referensi-referensi lain gitu ya teman-teman. Kemudian ada yang sukanya belajarnya itu secara berkelompok gitu ya teman-teman. Nah, ketika kalau teman-teman sukanya ini secara berkelompok, silahkan diajak teman-temannya yang lain supaya bisa belajar bersama. Karena ketika kita punya teman untuk bertukar pikiran itu akan lebih enak ya teman-teman belajarnya gitu. Bisa jadi kita bakalan lebih enak, lebih lengket nih di otak kita ketika kita punya teman belajar kelompok gitu. Kemudian atau mungkin lebih suka ketika belajar itu dari video, dari audio gitu, silahkan. Karena sekarang pun sudah sangat banyak nih ya mungkin ya para senior-seniornya kita yang sudah ngasih tips-tips, atau bahkan dosen-dosen juga gitu. Mereka ada yang menyediakan nih video dari channelnya mereka untuk belajar gimana sih tips triknya kita menjawab soal-soal UKOM atau latihan kasusnya, bahkan mereka sudah menyediakan di sana gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman mungkin aku harus dituntun deh gitu, jadi teman-teman butuh tempat bimbel. Nah, sekarang tempat bimbel itu juga sudah sangat banyak yang bagus-bagus juga, dan mereka itu banyak meluluskan teman-teman untuk lulus di kompetensi ini gitu. Bukan hanya bidan tapi di perawat juga ada banyak ya teman-teman, banyak kok, nggak perlu malu iya aku lulusnya karena bimbel gitu, enggak, justru itu caranya kita supaya kita bisa berhasil gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman aku sendiri pun banyak yang mengikuti bimbel ini gitu. Kalau teman-teman sekiranya memang mempunyai biaya yang lebih atau waktu juga gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah menemukan cara belajarnya ini, jangan lupa buat catatan kecil atau buat catatan khusus. Silahkan di mapping, silahkan dipetakan gimana sih caranya supaya teman-teman lebih gampang paham atau lebih mudah ingat gitu. Jadi ketika nanti sudah dekat-dekat hari hanya nih, atau ketika teman-teman ingin mengulang kembali, teman-teman akan lebih gampang ketika sudah membuka catatannya, karena teman-teman sudah petakan, sudah mapping nih, sudah buat cara singkatnya mungkin, cara gampangnya mungkin, atau kode-kode mungkin gimana caranya supaya lebih paham, lebih ingat gitu ya teman-teman. So, temukan cara belajar masing-masing, mau itu dari video, mau itu dari teman pribadi, kelompok, dari buku, apa segala macam gitu, silahkan ditemukan ya. Next, yang ketiga, pahami cara menjawab soal atau kasus, di mana dalam memahami cara menjawab soal atau kasus ini kita harus selalu menggunakan manajemen kebidanan atau yang kita kenal dengan 7 langkah Varney, di mana yang pertama adalah pengkajian mulai dari data subjektif, objektif, kemudian yang kedua ada interpretasi data, kita buat diagnosanya, kemudian yang ketiga identifikasi masalah potensial. Selanjutnya identifikasi kebutuhan penanganan segera. Yang kelima, kita buat rencana asuhan. Kemudian yang keenam, setelah kita buat rencana asuhan, kita laksanakan rencana asuhan. Kemudian yang terakhir, kita buat evaluasi. Kak, kok terlalu panjang? Nah, ini kita singkat, biasanya kita buat SWOT. Oke. Nah, hal yang harus kita pahami dan bedakan di sini adalah apa itu diagnosa, diagnosa potensial, tindakan awal, tindakan segera, prioritas masalah, asuhan yang tepat. Karena biasanya ini yang paling sering nanti ditanyakan yang menjadi pertanyaan dalam kasus. Diagnosa itu adalah interpretasi kita atas hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Kemudian diagnosa potensial adalah potensi masalah yang muncul dari masalah yang dialami atau masalah selanjutnya yang mungkin muncul. Nah, ketika ada diagnosa, ketika diagnosa ini tidak tertangani, masalah apa yang kemungkinan muncul selanjutnya gitu kira-kira ya teman-teman. Kemudian, tindakan awal atau tindakan segera prioritas masalah ini kita lakukan untuk mencegah terjadinya diagnosa potensial. Kemudian, asuhan yang tepat adalah tindakan yang bisa kita lakukan sesuai dengan wewenang untuk mengatasi masalah. Jangan terbawa-bawa kehidupan sehari-hari. Kita di dalam hukum ini, kita harus sesuai dengan wewenangnya kita ya, teman-teman. Oke, selanjutnya hal penting. Nah, ini penting. Apapun soalnya, biasakan selalu membuat diagnosa. Ketika kita sudah membuat diagnosa, maka kita akan bisa menjawab nih, apa ya kira-kira tindakan selanjutnya? Apa kira-kira prioritas masalahnya? Apa kira-kira tindakan awal gitu ya? Apa kira-kira tata laksananya gitu? Itulah gunanya kita selalu membuat diagnosa terlebih dahulu, ya. Kemudian perhatikan lokasi pelayanan, BPM, klinik, puskes, rumah sakit, karena akan berbeda tata laksana ketika di BPM dan di rumah sakit gitu ya teman-teman. Kemudian
Yang ketiga, fokus pada kata kunci dan pertanyaan. Nah, nggak usah bawa-bawa di kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau kayak gini kan kayak gini gitu. Biasanya kalau ada masalah gini kami kayak gini gitu. Jangan dibawa-bawa. Memang untuk yang sudah kerja biasanya akan lebih sulit nih karena sudah terkontaminasi di tempat bekerja masing-masing. Jadi akan ada nih, pasti bakalan terbawa-bawa nih gitu ya teman-teman. Tapi no, don't do it. Jangan lakukan itu. Just fokus pada kata kunci dan pertanyaan. Oke, selanjutnya, apa sih ciri dari kata kunci itu gitu? Nah, yang pertama ada hasil pemeriksaan yang tidak normal, kemudian berupa keluhan unik, kemudian yang ketiga hasil pemeriksaan penunjang yang tidak normal. Nah, kita harus bisa mengacu ke yang 3 poin ini. Kemudian apa trik kita memilih jawaban yang paling benar di antara yang mungkin benar? Karena kalau dipikir-pikir, kayaknya benar semua nih jawabannya, bingung nih gitu ya teman-teman. Tapi ada triknya nih. Oke, abaikan jawaban yang jelas salah dan tidak relevan. Nah, yang tidak ada sangkut pautnya dengan data di kasus nih, jangan dihabiskan waktunya untuk memikirkan itu. Abaikan saja. Cepat segera eliminasi jawaban, oh ini enggak gitu ya. Kemudian gunakan data yang ada di soal. Selalu gunakan data yang ada di soal. Jangan dibawa-bawa kehidupan sehari-hari atau ketika kita di lapangan, ketika kita bekerja gitu ya teman-teman. Karena tidak semuanya nanti yang di kasus itu sesuai dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari dengan kasus yang kita jumpai gitu. Selalu gunakan yang ada di data atau di soal. Kemudian fokus pada pertanyaan yang diminta, harus bisa membedakan nih apa tadi diagnosa potensial, kemudian tindakan awal, asuhan yang tepat gitu ya. Kemudian pilih yang sesuai dengan kewenangan bidan, bukan pengalaman pribadi. Nah, ini dia, karena kita banyak yang sudah bekerja, khususnya yang profesi nih, biasanya di lapangan kayak gini. Biasanya kan kami setelah ini gitu-gitu ya teman-teman. Kadang ada yang nggak sesuai dengan step by step gitu. Nah, kita harus pilih yang sesuai dengan kewenangan kita, bukan pengalaman pribadi, sesuai dengan tata laksana gitu ya teman-teman. So, jangan dibawa-bawa kehidupan sehari-harinya di Ukom gitu. Boleh, pasti ada juga yang sesuai, tapi biasanya kita itu tidak ada yang gimana ya, ada yang agak berbeda gitu teman-teman. So, agak sulit bilangnya, tapi pokoknya misalnya nih kayak imunisasi gitu. Biasanya kan Bu, kalau obatnya nggak habis, kami cari nih pasiennya lagi supaya imunisasinya vaksinnya nggak terbuang gitu. Karena sesuai ininya enggak ya teman-teman. So jangan dibawa-bawa pengalaman pribadi atau kehidupan sehari-hari di lapangan gitu. Cukup gunakan data yang ada di soal, kemudian pilih yang sesuai dengan kewenangannya kita. Jangan lupa lihat lokasinya ya. Next, selanjutnya ketika kita sudah paham nih bagaimana cara menjawab kasus atau soal, tidak cukup hanya sampai di situ saja. Kita harus sering-sering nih berlatih. Jadi tips yang keempat adalah seringlah berlatih soal atau berlatih kasus gitu ya teman-teman, supaya kita terbiasa nih membaca kasus, membaca soal. Kemudian selain itu kita terbiasa membaca cepat gitu, jadi kita bisa memanage waktunya kita. Nah, karena ketika kita di Ukom itu satu soal itu maksimal pengerjaannya 1 menit, satu soal 1 menit. Kalau bisa nanti satu soal itu 30-45 detik sudah bisa ya teman-teman, supaya kita punya waktu nih ketika nanti sudah selesai semua, kita punya waktu untuk cross check jawabannya kita. Nanti ketika di Ukom itu ada 180 soal dan waktunya juga 180 menit. Jadi maksimal satu soal hanya 1 menit kita untuk membacanya. Belum lagi ketika nanti mungkin kasusnya itu agak panjang, terus ada opsinya yang agak panjang, itu gimana gitu memanage waktunya gitu ya teman-teman. Nah, ketika kami D3 itu sudahlah kasusnya panjang, opsinya panjang gitu. Gimana coba kita memanage waktunya teman-teman? Nah, untungnya memang kemarin di Ukom profesi ini tidak sepanjang kasus dan opsi di D3 dulu ya teman-teman. Jadi kita mungkin teman-teman yang sudah terbiasa nih latihan sudah sangat bisa memanage waktunya. Nah, itulah manfaatnya kita harus sering-sering berlatih, sering-sering di depan komputer nih, jangan hanya menunggu dari kampus saja gitu, tapi memang kampus sekarang sudah banyak yang menyediakan untuk proses mahasiswanya supaya mahasiswanya terbiasa. Contohnya di kampus saya berkuliah sekarang ini, kampus kami ada CBT, jadi kami memang di hampir setiap sekali sebulan itu ada ujian stase gitu ya teman-teman, stase kehamilan gitu, stase INC, PNC gitu ya teman-teman. Jadi memang cukup membantu terbiasa di depan komputer, di depan laptop
laptop gitu ya teman-teman, cukup membantu kita untuk memanage waktunya, karena mereka merancang satu soal itu untuk 1 menit juga, 180 soal setiap ujian stasenya gitu teman-teman. Jadi memang sangat membantu. Nah ketika kampusnya teman-teman nggak menyediakan yang seperti itu, silahkan dicari bimbel-bimbel kalau memang punya biaya lebih, karena di setiap bimbel itu mereka pasti akan menyediakan tryout, menyediakan ujiannya gitu ya teman-teman. Kalau tidak memiliki biaya yang lebih, mungkin teman-teman silahkan cari grup-grup online yang menyediakan secara gratis. Ada kok, ada teman-teman, silahkan dicari nanti. Jadi ketika kita di Ukom itu nanti kita terbiasa di depan komputer, kita nggak grogi gitu, kita bisa lebih lancar, kita sudah bisa memanage waktunya kita benar-benar untuk 180 soal itu gitu teman-teman. Nah kemarin aku di tryout nasional di Ukom itu waktunya aku masih berlebih 30 menit, jadi memang bisa aku manfaatin untuk membaca ulang jawabannya aku yang tadinya aku ragu-ragu. Nah di Ukom itu nanti bakalan ada opsi untuk ragu-ragu gitu teman-teman, jadi ketika teman-teman punya waktu sisa nanti bisa teman-teman cross check lagi gitu. Jadi ketika teman-teman menemukan satu kasus nih yang susah, atau teman-teman aduh aku lupa nih, aku bingung gitu, atau tiba-tiba teman-teman ngeblank gitu ya teman-teman, boleh teman-teman lewatkan dulu, boleh diklik ragu-ragu gitu. Jangan berfokus hanya pada satu soal yang membuat waktunya teman-teman benar-benar habis gitu. Jadi dilangkahin aja dulu, ditinggalkan aja dulu, nanti semoga di akhir kita sudah agak tenang gitu, jadi kita bisa memilih jawaban yang lebih pasti gitu ya teman-teman. Itu dia sih untuk yang keempat, jadi bisa melatih kita cepat membaca, memanage waktu, kemudian kita terbiasa nggak grogi di depan komputer atau di depan laptop gitu ya teman-teman. Next yang kelima, jangan lupa berdoa. Nah, ketika semua sudah kita usahakan, kita nih sudah belajar, yang pastinya jangan pernah lupa berdoa. Ibaratnya nih, kalau kata pepatah-pepatah, usahakan yang kamu doakan, doakan yang kamu usahakan, atau kerjakan yang kamu doakan, doakan yang kamu kerjakan. Sama sih maknanya ya teman-teman. Jangan lupa minta doa restu, misalnya dari orang tua, atau orang-orang terdekat lainnya, atau teman-teman, atau pasangan, anak gitu ya teman-teman. So jangan pernah lupa, ora et labora, belajar sambil berdoa, bekerja sambil berdoa gitu. Apapun itu tetap selalu doakan apa yang kita usahakan, supaya Tuhan juga bisa merestui apa yang kita inginkan, supaya Tuhan juga menghendaki apa yang kita inginkan, supaya Tuhan berkenan atas apa yang sudah kita usahakan dan yang kita kerjakan. Kemudian tips yang terakhir, nah tips yang terakhir nih, tips yang terakhir, tetap jaga kesehatan. Jangan sampai ketika nanti hari hanya teman-teman pada tumbang nih, jadi dijaga staminanya, benar-benar dijaga dari segi makanannya, dari istirahatnya gitu ya teman. Jangan terlalu capek, jangan terlalu stres, supaya nanti ketika kita di hari hanya, di ukomnya, kita bisa benar-benar rileks, kita bisa menuangkan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Jadi ibaratnya ketika kita sudah banyak berjuang, kita tinggal menumpahkan aja nih ketika di ukom itu, kita tinggal menumpahkan di jawabannya kita gitu. Nah itu aja tips atau trik dari aku lulus ukom first taker, sekali uji langsung lulus gitu. Nah semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan buat semua teman-temanku, rekan-rekan sejawat. Selamat berjuang. Aku mau mengucapkan selamat buat rekan-rekanku seluruhnya tenaga kesehatan yang sudah lulus uji kompetensi di periode pertama di bulan Maret ini. Semoga kita semuanya di lapangan juga bisa benar-benar kompeten ya. Buat yang belum lulus, belum kompeten atau gimana ya, agak berat juga menyampaikannya, tetap semangat buat semuanya. Mungkin bukan karena tidak bisa, atau bukan karena tidak kompeten, atau mungkin belum waktunya saja gitu teman-teman. Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu gitu. Mungkin rezekinya belum sekarang, tapi mungkin nanti di periode kedua, di gelombang kedua gitu ya teman-teman. So tetap semangat buat semuanya yang akan mengikuti ukom di periode kedua, ketiga. Nanti akan ada ukom di periode kedua itu bulan Juli Agustus kalau nggak salah ya. Di periode kedua itu ada 2 gelombang, kemudian di periode ketiga itu nanti di bulan Oktober atau September gitu ya teman-teman, aku lupa pastinya, tapi aku udah pernah bahas loh di video aku sebelumnya gitu. Nah mumpung masih ada waktunya nih, dimaksimalin belajarnya, jangan disia-siakan, karena ketika kita tidak kompeten itu nanti hasilnya itu akan sangat sedih gitu. sedih gitu ya teman-teman. Sementara teman-teman kita yang lain, mereka
ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu, senang mereka dengan hasilnya mereka, tapi kita tertinggal gitu, ditinggalkan sendiri itu nggak enak gitu teman-teman. So mumpung masih ada waktunya untuk belajar, dimaksimalin, jadi dimanfaatkan waktu yang ada, jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari gitu. Nah sebenarnya hukum ini bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan gitu ya teman-teman, tapi dinikmati saja prosesnya gitu. Toh yang kita pelajari juga yang akan kita ujiankan itu juga apa yang kita pelajari gitu. Jadi tetap dipelajarilah apa yang sudah kita dapatkan di kampus, atau mungkin ketika kita D3, D4 gitu, atau S1 gitu ya teman-teman. Beda-beda basicnya gitu. Nah, itu aja sih yang mau aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Pokoknya tetap semangat, jangan kasih kendor, dipush terus nih semangatnya, dipush terus, digas terus nih belajarnya gitu. Tapi walaupun digas, tetap dijaga kesehatannya, oke? Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau suka boleh di like, kalau tidak suka juga boleh di dislike. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat buat orang lain, atau merasa, aduh teman aku yang ini butuh nih, yang lain butuh nih tahu video ini, butuh nih bisa menerapkan tips dan trik ini supaya kita sama-sama kompeten gitu ya, boleh di share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau teman-teman ingin membantu channel aku juga semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru nantinya teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Karena aku bakalan berlanjut nih tetap buat soal-soal kasus untuk UKOM ya teman-teman, latihan UKOM maupun SKB. Kemudian mungkin besok aku bakalan upload satu video yang mungkin berisikan 6 kasus aja ya, 6 soal yang sama persis dengan soal yang kami dapatkan ketika UKOM di periode pertama kemarin. Ada 6 soal, besok bakalan aku share karena ini kemarin soalnya sudah ada dibahas sih di satu Zoom gitu ya teman-teman, tapi mungkin teman-teman yang lain nggak tahu gitu, karena aku lihat peserta ininya Zoomnya juga sedikit, 200-300 orang gitu kalau nggak salah gitu ya. Tapi besok bakalan aku share nih 6 soal yang kami dapat di soal UKOM periode pertama. Oke, segitu dulu. Tetap semangat, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya, salam kompeten buat seluruh rekan-rekanku sejawat tenaga kesehatan jurusan apapun itu. Semoga nanti hasilnya 100% kompeten. Oke, see you on my next video. Bye-bye.